warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ba'diyah Isya. Lalu kita nanti insyaallah akan mengerjakan salat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amaliyah kita semuanya dan menjadikan itu semuanya sebagai amal saleh yang kelak kita akan petik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah tipuan iblis bagi orang yang berpuasa. Ketika iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena dia telah menyesatkan atau menipu Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, maka dia berseru, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, panjangkan umurku hingga hari kiamat nanti. Allah pun langsung merespon, qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya kau iblis termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Lalu iblis berseru, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, pastilah akan aku duduki bagi manusia semuanya jalanmu yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ighasatul Lahfan min Masayidi Syaitan, beliau mengatakan bahwa ma min tariqin khairin illa wa syaitanu qa'idun alaih. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali syaitan laknatullah alaih akan duduk di sana. Semua aktivitas kebaikan yang manusia jalani itu pasti syaitan dan kroni-kroninya akan berjaga di sana. Ketika kita sholat, setan datang untuk menggoda sholat kita sehingga sholat kita menjadi tidak ikhlas. Kalaupun ikhlas tidak khusyuk, kalaupun khusyuk tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Intinya syaitan datang ingin merusak amaliyah kita. Kalau kemudian kita ingin bersedekah, syaitan masuk dalam hati kita untuk memamerkan sedekah kita, untuk menyombongkan, ujub, riya, sum'ah, yang akhirnya hancur semua amaliyah pahala sedekah yang kita lakukan. Kemudian ketika datang Ramadan, syaitan juga akan datang menggoda kita, menjadikan puasa kita sia-sia, menjadikan puasa kita hanya lapar dan haus yang tidak memiliki makna sama sekali, tidak memiliki makna dalam arti tidak memiliki dampak apapun terhadap sikap dan perilaku seseorang, juga tidak memiliki apa yang dinamakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalu kemudian kita berlindung, hei Ustaz, bukankah syaitan di bulan Ramadan dibelenggu? Rasulullah mengatakan wasul silati syayatin, syaitan dirantai. Saudara, para ulama ketika menjelaskan hadis ini beragam. Ada yang memaknai secara hakiki ya dirantai benar. Tetapi ada yang memaknai majazi, dan ini yang lebih hak, lebih akrab ilal haq, lebih dekat kepada kebenaran. Apa artinya? Yang dibelenggu adalah syaitannya orang-orang yang berpuasa.
Kenapa? Karena syaitan itu yajri majrad dam, dia mengalir bersama dengan aliran darah. Ketika kemudian kita berpuasa, maka aliran darah kita akan semakin sempit, terbelenggulah syaitan, sehingga orang yang berpuasa tersebut minim untuk melakukan perbuatan maksiat. Mau marah, badannya lemes, nggak jadi marah. Mau ke arah perbuatan maksiat, mau joget-joget, badannya lemes, nggak jadi joget-joget. Mau nonton perbuatan yang tidak senonoh misalnya, badannya lemes, maka dia tidak menjadi melakukan itu semuanya. Itu yang dibelenggu setannya orang-orang yang berpuasa. Adapun setannya orang-orang yang tidak berpuasa, maka dia tidak dibelenggu, bahkan dia menjadi setan itu sendiri. Di dalam surat Al-An'am dikatakan bahwa syaitan itu ada dua jenis, yaitu syayatinul jinni wal insi, setan jenis jin dan setan jenis manusia. Setan jenis jin itu adalah ketika kita bacakan dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia kabur, dia tidak berani menggoda kita, itu setan jenis jin. Kita bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia takut, gemeter, lari tunggang langgang, itu syaitan dari jenis jin. Tetapi kalau kita bacakan ayat kursi malah dia ngangkat kursi, berarti dia adalah setan dari jenis manusia. Maka Suyuti mengatakan syaitan adalah ismun likulli atin, nama dari segala sesuatu yang nakal, yang jahat, yang menggoda kita setiap saat dan setiap waktu. Nah, apa saja tipuan syaitan pada kita di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita menyia-nyiakan waktu dengan bermain media sosial sehari penuh. Media sosial adalah ajang silaturahim, bagus. Akan tetapi kalau kemudian itu menjadi ajang ghibah bagi kita, ngomongin orang, gosip, berdebat, jadal, wah saat ini sedang seru-serunya. Kemarin sampai tadi malam saya diskusi hebat dengan teman-teman ustadz di seluruh Indonesia terkait KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Sebagai kader Muhammadiyah tentu saya wajib untuk mempertahankan argumentasinya sebagaimanapun juga. Diserang kanan kiri dan sebagainya. Tetapi kalau itu kemudian menghabiskan waktu kita untuk zikir, untuk qiraatul Quran, untuk kemudian merenung, kemudian beristighfar akan dosa-dosa kita, maka jadal itu menjadi pengeras hati, saudara. Kita merasa itu berpahala, kita merasa itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kathratul jadal, banyak jadal itu menyebabkan kita justru semakin keras hatinya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita mau tidur, ingat tadi jawabannya apa? Kita mau makan, kita ingat, aduh tadi pertanyaannya apa? Kemudian kita sholat pun pada saat Assalamualaikum warahmatullah, udah teng pikirannya ke arah tadi jadalnya bagaimana? Makanya jadal itu, debat itu, kalau kita debat benar saja, kita bisa menghindari debat, seandainya kita benar, kita tetap, wah udahlah, udah selesai, saya kasih argumen, dia terima atau tidak, urusan dia misalnya, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di tengah surga. Tapi kalau kemudian salah, dia lalu mengakui salah dan tidak melanjutkan debatnya, maka dia akan ditempatkan di pinggiran surga. Itu diterangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan kualifikasi hasan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tipuan iblis di bulan Ramadan ini? Yang kedua adalah berbuka seperti orang kesetanan. Kita tahu, Ramadan ini menjadikan kita dilatih untuk mengekang nafsu. Bukan berarti yang dikekang itu hanya di siang hari saja. Lalu di malam hari ketika sudah maghrib, nafsunya seakan-akan mau menerkam. Begitu Allahu Akbar, langsung sikat semuanya yang ada di situ. Gorengan, bakwan, lontong, es kolak, es buah, habis semuanya. Itu seperti orang yang kesetanan. Orang yang semacam ini, dia sama dengan mengotori nilai puasa itu sendiri, yang artinya harus menahan nafsu. Ternyata dia hanya bisa menahan nafsu ketika mulai dari fajar siddiq sampai ghurubus syams, tetapi dia tidak mampu menahan nafsu dengan baik pada saat maghrib sudah dikumandangkan. Rasulullah memang menganjurkan kepada kita untuk ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Ketika sudah terdengar adzan Allahu Akbar, segera takjil, segera berbuka. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan ditunda. Yang tidak boleh kesetanan, sehingga sholat maghribnya telat,
Sehingga dia ketika mau melaksanakan tarawih nanti menjadi malas. Kenapa? Karena perutnya penuh terisi oleh makanan. Semuanya tercampur menjadi satu semuanya. Bahkan saya pernah memiliki jamaah masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas dia melaksanakan sholat maghrib ba'da berbuka, ketika dia rukuk muntah semuanya di karpet masjid. Kenapa? Karena kesetanan. Ini yang harus kemudian kita hindari, kita jauhi. Kenapa? Karena syaitan laknatullah alaih akan membisiki kita, sikat mumpung halal. Kalau matahari belum tenggelam haram, sikat mumpung halal. Apalagi kalau di masjid banyak saingannya, habisin, takut nggak kebagian. Padahal Nabi pernah mengatakan, inna lis-sha'im inda fitri ta'watan maturat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat dia berbuka, selesai dia berbuka, zahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Selesai dia seperti itu, dakwatan maturat, dia memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah min hawaijid dunya wal akhirah, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah meletakkan mustajabnya doa pada saat itu, Ustaz? Sebab banyak orang lalai, wong baca bismillah aja lupa, apalagi doa yang panjang-panjang. Oleh sebab itulah jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat buka jangan kesetanan. Kemudian yang ketiga, ngabuburit. Ngabuburit atau menanti buka dengan jalan sore, matanya pelotot-pelotot, cuci mata, melihat aurat yang tidak baik, melihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syariat, itu merupakan hal yang dilarang syariat. Apalagi kemudian ketika justru menjelang maghrib dia sibuk dengan nonton hiburan-hiburan yang ada di televisi yang sama sekali tidak syariat, bahkan bertentangan dengan syariat. Dulu itu saya cerita ketika masih kadang-kadang nonton begitu, karena alhamdulillah sampai sekarang saya tidak memiliki televisi ya Pak, jadi nggak tahu apa acara televisi saat ini. Dulu itu banyak bencong-bencong terlaknat yang ada di televisi untuk menghibur orang yang menunggu buka puasa. Kalau tidak ada bencongnya, pasti ditampilkan perempuan yang kasyful aurat, menampakkan aurat. Apa tujuannya? Puasa antum yang dari maghrib sampai sore akan lenyap pahalanya, tidak dapat apapun. Doa antum yang dipanjatkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dirusak oleh mereka. Mereka tahu bahwa orang muslim itu paling kuat doanya. Ketika kemudian doanya menjadikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim tidak memiliki kekuatan apapun lagi. Kemudian setelah itu, karena saya dikasih 15 menit, Ustadz katanya sudah siap. Ya. Di antara tipuan iblis bagi ahli orang yang melaksanakan puasa adalah membaca Al-Qur'an tanpa mengindahkan bacaan tajwid. Banyak di antara kita yang mentang-mentang Ramadan, asalnya dia tidak pernah sama sekali membaca Quran. Kemudian dia pegang Quran, dia baca suka-suka bacaannya, tidak pernah mau belajar karena sombong, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah pinter. Kemudian dia ikut ambil bagian dalam tadarus, ternyata bacaannya semuanya salah. Yang demikian ini adalah orang yang tertipu iblis. Ruba talil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak sekali orang yang baca Quran tapi Quran justru melaknatinya. Quran itu nanti akan menjadi hujjatun laka au hujjatun alaik, menjadi pembela Anda ketika Anda baca dengan benar, Anda baca dengan tartil, Anda baca dengan tajwid yang bagus. Salah satu dua wajar manusia, dia akan menjadi pembela Anda. Tetapi ketika Anda baca dengan ngawur, dengan kecepatan speed misalnya 200 km per jam misalnya, ya, tanpa mengindahkan bacaan tajwid sama sekali, maka dia akan menjadi hujjatun alaika, hujjah yang menyeret Anda ke neraka. Mari baca Quran di bulan Ramadan, betul, tetapi tidak usah kemudian uber-uberan pengen banyak-banyakan jus, cepet-cepetan hatam dan sebagainya. Itu tidak penting. Anda ahli Quran, baca Quran semakin banyak semakin bagus. Bukan ahli Quran, baca yang penting bagus. Tidak usah kemudian kita buru-buru, wah saya nanti 17 Ramadan pengen menghatamkan Quran. Bagus niatnya, tetapi jangan ditempuh dengan cara yang keliru. Yang terakhir, tipuan syaitan yang terjadi di bulan Ramadan adalah sholat tarawih dengan ngebut atau syur'ah fahishah, ngebut kebangetan.
Alhamdulillah di masjid ini tidak ada bacaan imamnya aja bagus-bagus begitu kan. Maka ketika bacaan imamnya bagus-bagus, dinikmati. Dinikmati. Kalau bisa sambil ngalir kita mengikuti dalam hati, ya. Tapi jangan sampai merem takutnya ngantuk. Ya, karena bacaan itu semakin nikmat, itu semakin membuat kita terhanyut dan mudah ngantuk. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi. Seperti contoh pelit di bulan Ramadan, itu tipuan iblis. Kenapa kemudian pelit termasuk dalam tipuan iblis? Banyak di antara ketika sudah masuk Ramadan yang dipikirkan lebaran. Kalau saya banyak sedekah nanti bagaimana saya pulang kampung? Kalau saya memberikan makan orang yang berpuasa bagaimana nasibnya? Nanti keluarga saya di kampung THR-nya bagaimana? Sudah mikirin ke sana. Padahal Nabi mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Utama-utamanya sedekah adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Justru makin di bulan Ramadan, jor-joranlah sedekah. Ingat janji Allah, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Itu janji Allah. Pasti Allah ganti. Tidak ada sejarahnya orang ahli sedekah jatuh miskin, saudara. Demikian mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan fatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.